Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Sebelum mulai, kita niatkan dulu untuk tholabul ilmi lillahi ta'ala. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam, sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Adapun yang menjadi sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Sekarang kita akan membahas sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran dengan subpokok bahasan, pengertian Al-Quran, kedudukan Al-Quran, dan kandungan Al-Quran. Kita mulai dari pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Al-Quran dari segi istilah yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, dan Al-Quran ini sebagai mukjizat Nabi Muhammad dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Kalamullah artinya firman Allah atau wahyu Allah. Jadi tidak ada satupun kata dalam Al-Quran yang merupakan perkataan Nabi atau perkataan manusia. Jadi semuanya adalah perkataan Allah. Mutawatir artinya diriwayatkan oleh orang yang banyak, yang dinilai tidak mungkin semua orang itu sepakat untuk berbohong. Jadi riwayat mutawatir ini secara langsung diterima sebagai kebenaran. Mushaf artinya lembaran-lembaran yang dibukukan. Demikian pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Dalam pengertian tadi disebutkan bahwa Al-Quran ini sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang terjaga keasliannya ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, maksudnya kepada Al-Quran, dan Rasulnya, maksudnya itu sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu
lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd, ala ayyuhan nas, fa innama ana basyaru yushiku ayyatiya rasulu rabbiya fa'uziba, wa ana tarikum fikum syaqalaini, awaluhuma kitabullah, fihil huda wan nur, fakhudu bi kitabillah, wastamsiku bih. Rawahu Muslim. Artinya, amma ba'd, wahai sekalian manusia, bukankah aku sebagaimana manusia biasa yang diangkat menjadi rasul? Dan saya tinggalkan bagi kalian semua dua perkara yang utama atau besar. Yang pertama adalah kitab Allah, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya atau penerang. Maka ikutilah kitab Allah atau Al-Quran dan berpegang teguhlah kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan ayat tadi dan hadis ini, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Cara Al-Quran menjelaskan hukum. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat. Hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada juga yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman yang mendalam untuk memahaminya. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat ini, menurut para ulama, mengelompokkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib, yang terangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Yang kedua, syariat atau ibadah, yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Allah sebagai yang pencipta atau khalik, yang disebut dengan ibadah mahdhah, seperti sholat, haji, puasa, zakat, dan sebagainya, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluk yang disebut dengan ibadah ghair mahdhah, atau disebut juga dengan hukum muamalah, seperti hukum tentang tata cara jual beli, hukum bidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Nah, ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dan muamalah ini dinamakan ilmu fikih. Yang ketiga, akhlak atau budi pekerti. Selain berisi hukum akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik kepada Allah, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah yang lain. Pendeknya, berakhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak mulai dari ucapan, gerakan tangan, dan kaki. Demikianlah pembahasan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan sumber hukum Islam yang kedua dan ketiga, yaitu Al-Quran dan ijtihad. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.